Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kaifa halukun ya ibu-ibu? Bagaimana kabarnya ibu-ibu yang ada di Alhamdulillah Zoom? bikhair. Alhamdulillah, Ustazah Alhamdulillah, bikhair, Ustazah. Ustazah. Semoga Ustazah juga sehat. Alhamdulillah. Amin Amin. ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan yang baik ini kita akan membahas sholatul witr. Sebelum kita masuk, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan pintaskan jalan kita menuju surga. Maka menuntut ilmu adalah al-ibadah al-fadilah, ibadah yang paling diutamakan dari ibadah-ibadah sunnah. Maka ibu-ibu, sekarang kita tata niatnya. Semoga ibu-ibu di sini semakin semangat untuk belajar ilmu-ilmu agama, terutama ilmu fikih. Kemudian, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan untuknya agama. Nah, maka pemahaman mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis ini, barang siapa yang tidak Allah ingin baginya kebaikan, maka Allah tidak akan menginginkan atau tidak pahamkan dia agama. Nah, barakallahu fiik. Kemudian kita akan membahas hukum sholat witir. Tapi kita akan murojaah sebentar tentang sholatur rawatib. Sholat sunnah rawatib. Ya. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib kemarin kita bahas ada berapa ibu-ibu yang ditekankan atau yang disunnahkan oleh Rasul? 10 atau 12 Ustazah? 12 ya. Nah, 12. 12 ya Nah, Ustaz. sebutkan 12 sholat rawatib. Yang pertama dari sholat fajar, kapan? 2 Dua rakaat rakaat sebelum subuh. fajar, sholat fajar. Sahih. 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Iya. 2 rakaat setelah sholat zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. Sahih. 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah isya. Dan ini adalah sholat Ya. sunnah yang disunnahkan. Ya, adapun sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, ya. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, maka itu termasuk sholat sunnah tapi bukan rawatib, ya. Sholat sunnah tapi bukan rawatib, sehingga kalau kita ingin sholat, maka sholat adapun yang kita rutinkan, yang kita istiqomahkan, yang kita ya harus jangan lupa untuk selalu sholat sunnah ini adalah yang 12 tadi. Pahalanya apa? Pahalanya banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Nah. Kemudian kita langsung masuk ke hukmul witr. Wa fadluhu wa waktu. Hukum sholat witir dan keutamaannya, serta kapan waktu yang disunnahkan untuk sholat witir. Hukmuhu, hukum sholat witir adalah sunnah muakkadah. Hukum sholat witir adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah itu ada 2. Sunnah muakkadah sama sunnah ghair muakkadah. Ya. Ada sholat sunnah yang muakkadah, ada yang sholat sunnah ghair muakkadah. Adapun sholat sunnah yang muakkadah
Artinya apa, Ibu? Ada yang tahu? Yang diutamakan. Yang selalu dikerjakan oleh Rasul, yang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Nah, itu artinya sholat sunnah muakkadah. Adapun ghair muakkadah artinya apa, Ibu? Sunnah yang, kalau muakkadah adalah sunnah yang selalu dikerjakan Rasul dan tidak pernah ditinggalkan. Nah, kalau kebalikannya sunnah ghair muakkadah, tidak muakkadah. Sholat sunnah yang tidak terlalu ditekankan, Ustazah. Ya, sahih. Artinya sholat sunnah yang tidak diistiqomahkan Rasul. Jadi Rasulullah kadang mengerjakan, Boleh kadang ditinggalkan. tidak mengerjakan. Ya, kadang mengerjakan, kadang tidak mengerjakan. Itu namanya ghair muakkadah, tidak muakkadah. Contoh tadi yang sudah kita bahas, 2 rakaat sebelum maghrib sama 2 rakaat kapan? Sebelum asar. Sebelum asar. Nah, sebelum asar. Kemudian selanjutnya, hassa alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menekankan sholat witir ini. Waraghaba fihi, dan memotivasi umatnya untuk selalu mengerjakan sholat witir. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad itu adalah orang yang ahli ibadah, rajin ibadah. Di antara ibadah yang selalu dirutinkan Rasulullah sholat witir. Dalilnya apa? Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Innallaha witrun. Innallaha witrun yuhibbul witro. Ya. Innallaha witrun yuhibbul witro. Sungguhnya Allah itu ganjil. Ya, maksudnya di sini Allah itu satu, tidak ada duanya. Ya, tidak seperti orang Nasoro yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, ya. Atau orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anaknya Allah, bukan. Jadi Allah witir satu. Yuhibbul witir, karena Allah satu, maka Allah suka sholat witir. Karena sholat witir itu ganjil. Ya, jadi sholat witir itu ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, ya. Jadi itu sholat witir. Ya, karena Allah suka witir, karena Allah ganjil, maka Allah suka witir. Maka karena Allah, Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, menyukai sesuatu, maka otomatis kita sebagai hambanya harus mencintai witir dengan melakukan. Ya, dengan melakukannya. Sehingga Ibu kalau misalnya tidurnya malam jam 1 atau jam 2, maka langsung witir, ya. Karena takut nanti kalau bangun bablasan, maka tidak sholat witir. Maka kita harus rutinkan, niatkan dari sekarang kita istiqomahkan sholat witir. Innallaha witrun yuhibbul witro. Apa artinya Ibu? Innallaha witrun yuhibbul witro. Sesungguhnya Innallaha witrun. Sesungguhnya Allah ganjil. Yuhibbul witro artinya menyukai Ganjil. menyukai ganjil, yaitu sholat witir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah, ya ahlal Qur'an autiru, wahai penghafal Quran, wahai orang-orang yang bergelut dengan ilmu Quran. Nah, ibu-ibu di sini ya alhamdulillah fokus dengan ilmu Quran. Ya, maka sifatnya ahli Quran, sifatnya penghafal Quran dan orang yang selalu mencintai Al-Quran, autiru, yaitu sholatlah witir. Sholatlah witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witro. Karena Allah adalah ganjil dan menyukai sholat
witir. Ya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, bahkan Al-Imam Ahmad, imam salah satu dari empat madhab, ya, itu mengatakan kalau ada orang yang tidak sholat witir, fahuwal fasiq, maka dia adalah orang yang fasik. Ya, sampai Imam Ahmad menjuluki orang yang tidak melakukan sholat witir itu sebagai orang yang fasik. Bahkan para ulama mewajibkan sholat witir. Ya, bahkan para ulama itu mewajibkan sholat witir. Tapi yang lebih kuat pendapatnya, hukum sholat witir apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Artinya kalau sunnah muakkadah, orang yang tidak mengerjakan sholat witir, ya maka tidak berdosa. Mengapa ada sebagian ulama yang mengatakan sholat witir wajib? Karena di hadis Rasulullah SAW itu ada perintah. Ya, ada perintah. Mana perintahnya? Ya ini. Autiru, perintah. Ya. Autiru, yaitu sholatlah witir. Maka dalam bahasa Arab, sering ulang-ulang, kalau dalam bahasa Arab, kata kerja, perintah, itu mengandung wajib. Wajib. Ya. Jadi ini kaidah dalam bahasa Arab. Setiap kata kerja perintah, itu dalam bahasa Arab mengandung wajib. Makanya para ulama, sebagian ulama mengatakan sholat witir adalah termasuk wajib. Maka lebih hati-hati supaya kita keluar dari perselisihan para ulama, ya maka kita kerjakan sholat witir. Tapi yang lebih rojih, ya lebih kuat hukumnya sunnah muakkadah. Adapun hadis yang menguatkan bahwasanya sholat witir itu adalah sunnah muakkadah adalah hadisnya orang Badui Arab. Ya, hadis yang datang dari seorang Arab Badui. Hadis yang datang dari seorang Arab Badui. Apa bunyi hadis tersebut? Kita baca. Ja'a a'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع. Nah, tafadholi Mbak Betty dibaca artiannya. Namun Ustazah, seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, salat apa yang diwajibkan atas diriku?" Beliau bersabda, "Salat 5 waktu, kecuali engkau mau menambah dengan salat sunnah." Sahih. Jadi hadis di sini orang Arab Badui mengatakan, Rasulullah, salat yang wajib yang aku kerjakan apa? Kemudian Rasulullah menjawab, ya salat 5 waktu. Selain itu sunnah. Maka Nabi tidak menyebutkan salat witir. Ya, Nabi hanya menyebutkan salat 5 waktu. Maka diambil dari hadis ini, Rasulullah SAW mengabarkan ke Arab Badui yang wajib-wajib dari salat, maka Rasulullah menjawab salat 5 waktu. Jika Rasulullah SAW memang jika hukum salat witir itu wajib, kemudian Rasulullah tidak mengabarkan kepada Arab Badui, maka di sini Rasulullah salah. Dan Rasulullah tidak pernah salah. Jika ada salah sedikit, maka Allah pasti tegur. Sebagaimana Rasulullah SAW meremehkan waktu itu, ya, di zaman Rasulullah meremehkan Ibnu Ummi Maktum di surat Abasa wa Tawalla, maka Allah langsung tegur. Maka di hadis Arab Badui di sini, ya, yang sholat fardu hanya 5 waktu, selainnya adalah sunnah, maka hukum yang rojih, hukum yang kuat, sholat witir adalah sunnah muakkadah. Wa waktuhu. Nah, sekarang kita bahas
Kapan waktu sholat witir? Wa waktuhu ma baina salatil isya wa salatil fajri, yaitu dimulai setelah sholat isya. Ya, sholat isyaknya kita, bukan sholat isyaknya jamaah di masjid. Dimulai dari setelah isya wa sholatil fajar, berakhir sebelum terbit fajar. Ya, sebelum terbit fajar. Jadi, sebelum azan fajar, selama azan belum berkumandang, maka kita boleh sholat witir. Maka, jika keluar dari waktu itu, maka sholat witirnya tidak sah. Nanti kita akan bahas apakah boleh mengqadha atau tidak, misal kelupaan atau kita kebablasan tidur ya nanti. Tapi waktu asal untuk sholat witir yaitu kapan Ibu? Dimulai dari Sesudah sholat Setelah isya sholat Naam. isya. sampai fajar, sebelum fajar. Sahih, sebelum fajar. Bi ijma'il ulama. Dengan ijma ulama, kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada selisih. Tidak ada perselisihan dalam oleh ulama dalam waktu sholat witir. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa liqaulihi. Karena itu ditunjukkan oleh perkataan Rasulullah ya dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, man shallal isya falahul witru ilal fajr. Man shallal isya falahul witru ilal fajr. Barang siapa telah menyelesaikan salat isya, maka baginya waktu witir sampai terbit fajar. Ya, ini dalil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah amaddakum bisolatin ya khairul lakum min humrin na'am." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita waktu yang panjang, dan Allah mensyariatkan sholat witir di waktu tersebut. Dan jika ada orang yang melakukan sholat witir di waktu tersebut, dia seakan-akan telah mendapatkan pahala lebih baik dari unta merah. Nah, unta merah. Apakah ada unta merah di Arab, Ibu-ibu? Ada yang pernah melihat unta merah di Arab? Apa maksudnya unta merah? Yang pernah ke Saudi, pernah lihat unta merah? Pernah lihat unta yang dikasih hiasan, Ustazah? Ya, unta merah Perumpamaan Ustazah. bukan. Oh, Unta bukan. merah di sini bukan merah untanya, tapi maksudnya adalah unta yang berwarna putih. Ya. Nah, maka unta putih kalau di Arab itu mahal. Nah, bisa beli mobil, sampai bisa beli rumah. Jadi mahal. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi orang yang bisa sholat witir, maka dia mendapatkan pahala lebih baik, bukan seperti khair, tapi lebih baik dari unta merah, yaitu unta putih. Apa itu? Sholatul witir. Ternyata amalan yang bisa kita amalkan sholatul witir. Tapi sayangnya itu adalah pahala di akhirat. Dan sifat seorang mukmin, yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan hal yang gaib. Kita beriman bahwa kalau kita salat witir, merutinkan istiqomahkan, kita akan mendapatkan lebih baik dari humrin na'am, yaitu unta merah, maksudnya unta putih. Maka dengan kita mengimani hal tersebut, maka kita semangat. Tapi kalau kita tidak punya iman, maka ya kita malas karena tidak melihat pahalanya. Sholatul witir ternyata
dialah salat witir. Ma baina salatil isya ila tulu'il fajr. Salat witir itu dari salat isya waktunya sampai terbit sampai terbit fajar. Fajar. Nah, kemudian fa'idza tala'al fajr, jika fajar telah terbit, maka tidak ada witir lagi. Kalau fajar sudah terbit, kalau azan sudah berkumandang, maka tidak ada sholat witir lagi. Yang sunnah adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya apa? Dalilnya adalah sholatul lail masna masna. Sholatul lail masna masna. Sholat malam itu tata caranya, sholat malam ya, tata caranya 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat malam itu tata caranya 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan sholat witir ya, lain lagi. Sholat malam sama sholat witir. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa'idha khasyiya ahadukum, jika kalian takut masuk waktu subuh, shalla rakaatan wahidah. Kalian sholat 1 rakaat, maksudnya sholat witir. Tutir lahu ma qad shalla. Maka dia menggenapkan atau mengganjilkan apa yang dia sholat di siang hari atau di malam harinya. Jadi intinya di sini kalau sudah habis subuh, jadi kalau sudah subuh maka tidak ada sholat witir. Kemudian kapan waktu yang paling afdol untuk mengerjakan sholat witir? Ya. Kapan waktu yang paling afdol untuk mengerjakan sholat witir? Sebelum fajar. Nah, ini. Rasulullah SAW berkata, Inna sholata akhiril lail masyhudah. Fadhali Mbak Betty, artinya? Awan Ustazah itu Ustazah ke Alingan Ke? Bisa dinaikin lagi Ustazah? Nah, ya. Kekasihku Rasulullah SAW berwasiat yang ini Mbak yang mana Betty, yang Ustazah? atas. Oh, yang atas, afwan Ustazah. Sesungguhnya sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Lebih Naam, utama bagi, itu belum Ustazah. sahih. Oh ya, nah, Ustazah. Jadi, paling afdol mengerjakan sholat witir itu di akhiril lail, di akhir malam. Sekitar jam, kalau sekarang subuhnya jam berapa Ibu? 4:30 ya? Loh, jam 5. Kan jam 4. Di tempat kami, Bu Ustazah. Jam 4 Berapa? lewat Ustazah, 4:20. Oh, di mana itu? Beda-beda. Ya, Sumatera. beda-beda sih Ustazah. Beda-beda jam. Di mana jam 4.20? Sumatera. Sumatera. Iya, Oh, Masya Ustazah, jam Allah. 4.40 malahan. Loh, ya. Iya, Surabaya. Oh, ya. Medan 4.50. Ya, di Madinah jam 6. Oh, jam 6 Ustazah. Jam 6. Jam 6 pagi. Jadi malamnya itu lebih lama. Jadi kalau musim dingin, malamnya lebih lama. Berarti Inna paginya sholata. lebih sebentar Ustazah. Naam? Ya, paginya lebih sebentar Ustazah. Iya, paginya lebih sebentar. Oh, iya. Jadi enak untuk puasa Ramadan. Nah, Ustazah. Nah, kita lanjutkan. Inna sholata akhiril lail masyhudah. Sesungguhnya sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Ya.
Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa sholat witir itu lebih baik di akhir malam. Jadi kalau bisa kita bangun di akhir malam, yakin kita insya Allah, aku orangnya bisa langsung bangun, gampang bangun, mudah bangun. Ya, kalau akhir malam, maka dia taruh sholat malamnya di akhir. Tapi kalau takut gak kebangun, maka dia sebelum tidur sholat witir. Ya. Kemudian selanjutnya, bagi yang khawatir tidak bisa bangun malam, maka afdolnya dia langsung sholat witir sebelum tidur. Nah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Ausani khalili bithalathin. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, ya. Khalili, yaitu Rasul. Dianggap oleh Abu Hurairah kekasihnya. Ausani khalili bithalas. Rasulullah berwasiat kepadaku tentang 3 hal. Siyam thalathati ayyam min kulli syahrin. Wa rak'atai duha wa an utira qabla an anam. Artinya apa, Mbak? Kekasihku yang itu Ustazah, Naam. kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku 3 hal. Puasa 3 hari tiap bulan, 2 rakaat duha, dan agar aku salat witir sebelum tidur. Sahih. Nah, jadi artinya wasiat itu harus dijalankan. Seperti bapak kita, ya, atau kakek kita wasiat kepada anak-anaknya. Ya, wasiat, namanya wasiat itu wajib dilaksanakan. Ya. Ausani khalili. Nah, sekarang giliran Rasulullah ya wasiat. Maka wasiat ini harus kita jaga, harus kita jalankan. Apa wasiat Rasulullah? 3. Yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Rasulullah tidak berwasiat untuk setiap Senin, setiap Kamis. Tapi Rasulullah mewasiatkan 3, yaitu puasa 3 hari, tok ya. Seperti 3 hari saja di setiap bulan. Terserah mau kapan. Entah di pekan awal, pekan kedua, pekan keempat, atau entah di hari-hari ayyamul bid. Kemudian yang kedua, 2 rakaat sholat duha. Nah, yang ketiga ini, dalil pembahasan kita, an utiro qabla an anam. Sholat witir sebelum tidur. Ya. Sholat witir sebelum tidur. Nah, ini bukti kalau misalnya seorang jika tidak bisa bangun malam, kapan witirnya? Witir duluan sebelum tidur. Iya, langsung sebelum tidur. Iya. Nah, maka itu adalah hukum sholat witir. Pertama sunnah muakkadah, kemudian waktunya dari setelah sholat isya kita sampai sebelum terbit fajar. Waktu yang paling afdol di akhir malam, tetapi bagi orang yang tidak bisa bangun malam, maka afdolnya baginya Kami beli. sebelum tidur. Ya. Afdol baginya beda-beda. Keadaan orang-orang itu beda-beda. Ada yang dia mudah bangun malam, afdolnya di akhir. Kalau dia tidak bisa bangun, afdol baginya sebelum tidur sholat witir. Nah, kemudian selanjutnya bahas, jika tidak sempat witir di malam hari, bagi seorang yang biasa witir, ya ingat, sini ada catatan yang biasa witir, yang sudah rutin, yang sudah istiqomah sholat witir. Ya bukan bolong-bolong sholat witirnya. Ya. Papa
maka dia ganti di siang hari jika dia lupa untuk mengerjakannya dengan tanpa sengaja. Ya. Kalau gantinya bukan sebelum fajar. Gantinya bukan pas sholat subuh. Gantinya bukan sebelum sholat subuh. Tapi gantinya kapan? Di siang hari. Di siang hari itu kapan? Yaitu Duha. di waktu duha. Nah, di waktu duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kana idza ghalabahu naumun aw waja'un an qiyamil lail, shalla minan nahar isnatai asyrata raka'ah." Nah, tafadhali Pak Betty, silahkan. Nah, Ustazah, jika Nabi tertidur atau sakit hingga tidak sempat sholat malam, beliau menggantinya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Sahih. Barakallahu fi. Jadi, Waalaikumsalam. Nabi, kita sudah terangkan, Nabi itu istiqomah dalam sholat witir. Sudah rutin ya untuk sholat witir. Maka Nabi kalau tidak sempat sholat witir, Nabi gantinya ketika sholat duha. Dan Nabi istiqomah sholat malam dan witir itu sebanyak 11 rakaat. Jadi ketika diganti di siang hari, jadi jika Rasulullah SAW mengganti siang hari, maka Rasulullah menggenapkannya menjadi 12. Nah, misalnya ada orang 9, maka kalau di siang hari berapa? 6 salam ya. Dia rutin 9. Maka di siang hari dia harus mengerjakan berapa rakaat? 12 rakaat. Bukan, 10. 9. 10. 10. Iya, 10. Kalau dia merutikan 3 rakaat, maka di siang hari karena lupa harus berapa rakaat? 4 rakaat. Sahih. Betul. Kalau misalnya 11 rakaat, maka dia ganti di siang hari 12 rakaat. Nah, paham? Nah, Ustazah. Hadis riwayat Muslim nomor 746. Ya. Jadi jangan dikerjakan sebelum sholat fajar, yaitu subuh, dan jangan dikerjakan setelah sholat subuh. Jangan. Karena itu waktu terlarang. Ya. Dikerjakannya fin nahar, di siang hari. Kemudian bacaan yang disunnahkan dalam sholat witir. Bacaan yang disunnahkan dalam sholat witir. Rakaat pertama adalah suratul A'la. Kemudian rakaat kedua adalah suratul Kafirun. Adapun yang ketiga adalah suratul Ikhlas. Ya. Jika dia 3 rakaat. Jadi pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kemudian yang kedua, rakaat kedua surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Baru rakaat ketiga suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, ini di antara sunnah bacaan ketika kita sholat witir. Jadi, ibu kalau sholat harus di antara sunnah dalam sholat memperhatikan bacaan, ya, bacaan dalam sholat suratnya. Jika kita mampu untuk mengurutkan surat, maka kita urutkan. Sebagaimana surat Al-A'la, kemudian surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ikhlas. Jadi tertib, urut. Ya, urut. Karena tartibus suar, urut tata cara pengurutan surat dari Al-Baqarah, kemudian diletakkan Ali Imran, kemudian diletakkan An-Nisa, itu tauqifiyah.
yaitu yang mengatur itu langsung Allah tanpa campur tangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi ketika sholat harus kita urutkan, jangan rakaat pertama surat Al-Ikhlas, rakaat kedua surat Al-Falaq, rakaat ketiga surat An-Nas. Ya, jadi urut. Kalau kita hafal urutan surat, oh iya ini surat An-Naba, selanjutnya surat An-Nazi'at. Berarti kita di rakaat pertama membaca surat An-Naba, rakaat kedua membaca surat An-Nazi'at. Jangan dibalik. Rakaat pertama surat An-Nazi'at, rakaat kedua surat An-Naba. Soalnya kalau kita tahu urutan surat, oh ternyata Al-Ikhlas, kemudian setelah itu Al-Falaq, kemudian setelah itu An-Nas. Jadi kalau kita mau sholat witir, maka rakaat pertama membaca apa dulu? Antara Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Membaca mana dulu? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Rakaat kedua Al-Falaq, Al-Falaq. Rakaat ketiga An-Nas. An-Nas. Paham? Oh. Ya, paham ya. Jadi kalau ibu-ibu sudah tahu urutan surat, maka ahsan wa afdol dan yang paling banyak pahalanya itu ibu urutkan. Ya, urutkan dari awal sampai akhir, jangan diacak-acak. Sebagaimana di sini bacaan yang disunnahkan dalam salat witir, Al-A'la, baru kemudian surah Al-Kafirun, baru kemudian Al-Ikhlas. Coba dicek di Al-Qur'an ya, ternyata Al-A'la duluan, baru kemudian datang surah Al-Kafirun, baru kemudian datang surat Al-Ikhlas. Nah, ini yang disunnahkan. Karena Rasulullah SAW sering membaca di sholat witir beliau 3 surat ini. Ya. Dan beliau pernah membaca selain surat ini. Contohnya beliau pernah membaca surat Al-Ghasyiyah, atau beliau pernah membaca surat At-Tur. Ya, tapi beliau sering membaca surat ini untuk menandakan apa? Sunnah. Mengapa Rasulullah juga pernah tidak membaca surat ini selain 3 surat ini untuk menandakan bahwa membaca 3 surat ini tidak wajib. Ya. Insyaallah. Paham, Ibu? Jadi Insyaallah. 3 surat yang disunahkan rakaat pertama apa? Al-A'la, Al-A'la, Kafirun. Al-Kafirun, Kafirun Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Iya. Al-A'la, Al-Kafir, Al-Ikhlas. Kalau mau baca surat yang lain, monggo. Ya, silahkan. Tidak mengapa. Karena ini sunnah. Ustazah, Naam. boleh bertanya Ustazah? Fadhali, Mbak Mm. Betty. Jika misalnya belum hafal surat Al-A'la Ustazah, itu apakah bisa diganti surat lain yang di atas surat Al-Kafirun Ustazah? Atau Bisa. bagaimana? Iya. Oh, tapi harus di atas yang surat Al-Kafirun Ustazah? Naam, sahih. Nah, Iya. Ustazah. Contoh misal bisa surat Al-Kautsar, ya, Al-Ma'un, Al-Qari'ah gitu misalnya Al-Quraisy. Ustazah ya. Sahih. Nah, Ustazah. Jazakallahu khairan, Ustazah Ustazah. bertanya, Ustazah, Wa iyaki. Tafadhali. apakah untuk yang bacaan surat tadi itu di sholat wajib juga seperti itu Ustazah? Ini khusus untuk salat witir, Masya Allah. Oh iya. Ini khusus untuk Benar, salat Ustazah. witir. Adapun salat fardu, ma tayassara minal Qur'an. Apa yang mudah bagi kita. Pokoknya hafal. Kalau salat fardu, jangan baca Quran. Kalau salat fardu, apa yang kita hafal? Kalau hafalannya kulhu, ya itu. Tapi kita berusaha untuk selalu menghafal Quran. Jadi target. Sehari kita harus hafal berapa ayat. Atau minimal 1 tahun 1 surat. Kalau kita punya umur 60 tahun, itu sudah hafal Quran. Ya. Ya Ustazah. Naam. Ada pertanyaan lagi? Ada Bu Ustazah.
kan Tafadhali. tadi kan dua rakaat yang satu salam. Terus satu salam lagi itu tuh satu salam yang satu lagi satu rakaat. Itu gitu ya. Itu kalau bacaannya itu yang waktu sholat yang satu salam yang dua rakaat itu tuh bacaan surat-suratnya terserah kita ya Bu Ustazah ya. Coba diulang, Bu. Kan kita ini kan itu kan misalnya kita kan ngambil kan tiga rakaat untuk witir itu tadi. Iya. Jadi yang apa sholat yang pertama itu tadi kan yang satu salam itu dua rakaat. Jadi yang setiap rakaat itu kita kan baca surat, itu suratnya terserah kita gitu. Iya, terserah kita. Ini adalah surat yang selalu dibaca Rasul yang sunnah. Tapi kalau kita tidak membaca surat ini, la ba'sa, tidak berdosa. Tapi jika kita membaca 3 surat ini, ada tambahan pahala. Maksudnya gini, Bu Ustazah, kan itu yang misalnya al-ala dengan kafirun dengan al-ikhlas itu tadi, itu tuh kita baca yang satu rakaat itu tadi yang kita baca sekaligus gitu. Oh, bukan. Jadi rakaat pertama membaca surah Al-A'la dari awal sampai akhir. Kemudian bangkit lagi rakaat kedua, baca Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Lakum dinukum waliyadin. Baru nanti di rakaat ketiga baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Paham? Jadi maksudnya salat witir itu tuh gabung langsung gitu. Rakaatnya itu jadi bukan dua dengan satu, bukan. Jadi dua salam. Bukan yang seperti Nah, nanti kita bahas sifat sholat witir. Ya, jadi sifat sholat witir bisa 2 rakaat, salam, kemudian 1 rakaat, jadi 2 kali salam, atau bisa langsung 3 rakaat. Itu baca tahiyat itu. Waktu yang satu salam itu. Satu salam membaca tahiyat akhir. Ya, tanpa ada jadi duduknya sekali. Jangan 2 kali. Kalau 1 kali salam. Kalau yang tiga rakaat itu tadi. Iya. Langsung dari tahiyat awal sampai akhir gitu. Sahih. Iya. Betul. Ya. Ustazah, Nah, kalau yang terpisah 1 dan 2, itu yang 2 rakaat itu kita niatnya apa? Karena kan 2 itu genap. Nah, jadi niatnya dari awal memang sholat witir. Ya, memang dari awal kita meniatkan sholat witir. Karena sholat witir tuh ganjil, 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, 9 rakaat, sampai terakhir 11 rakaat. Ya, jadi tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi niatnya dari awal, aku niat sholat witir, sholat witir, sholat witir, sholat witir. Ya, jadi kalau misalnya 3 rakaat, 2 rakaat, salam, kemudian 1 rakaat, baru salam. Jadi dari awal, sebelum kita sholat memulai takbiratul ihram untuk sholat witir, maka niatkan dengan sholat witir. Sampai 7 rakaat pun, ya, dari awal itu niatnya sholat witir. Karena sholat witir itu bukan hanya 1 rakaat, tapi dia ganjil. Pilihannya dari 1 sampai 11. Iya. Tapi kalau yang 1 dan 2 dipisah itu kan setiap kita memulai sholat itu pakai niat. Nah, untuk yang 2 rakaat itu kita berniatnya witir juga. Witir. Nah, walaupun 2. Iya. Walaupun 2. Walaupun 2, karena kita ingin mengerjakan sholat witir yang memakai 2 kali salam. Jadi otomatis niatnya pertama juga sholat witir walaupun dia 2 rakaat. Ya, itu urutannya itu 1 dan 2 atau 2 dan 1? 2 dan 1. Jadi 2 dan 1. kita laksanakan, niatkan ya Allah, ana sholat dalam hati, sholat 2 rakaat untuk menambah nanti. Jadi awal niatnya saya niat sholat witir 3 rakaat, ya itu sudah. Nah, kalau misalnya sebelum tidur itu kita sholat
2 rakaat. Dan 1 rakaatnya kita sholat lagi di tahajud. Boleh nggak? Boleh, ya. Boleh ya. Jadi yang ada larangan itu dalam sabda Nabi SAW, la witrani fil laila. Yang larangan adalah sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi kalau sudah sholat witir di awal malam sebelum tidur, maka jangan witir di akhir. Ya, kalau belum witir di awal, maka witirnya di akhir. Jadi ternyata kalau kita jaga-jaga, misalnya sebelum tidur sholat witir, ya, ternyata kita bangun, maka sholat malam saja 2 rakaat tanpa sholat witir. Oh, jadi 2 dan 1 itu nggak boleh dipisah. Misalnya 2 sebelum tidur, 1-nya itu setelah tahajud. Oh, enggak boleh. Ya, Oh, berarti kita niat 2 rakaat itu sholat malam, bukan sholat witir. Karena sholat witir itu harus 1 waktu, tidak boleh dipisah. nggak boleh dipisah ya. Ustazah, izin bertanya lagi, Ustazah. Tafadhali, Mbak Betty. Kalau Rasulullah sendiri itu seringnya melakukan yang berapa rakaat, Ustazah? Rasulullah sering melakukan yang 11 rakaat, ya. Oh, Seperti 11 hadis ini, kana rakaat. idza ghalabahu naum aw waja'un an qiyamil lail shalla minan nahar isnatai asyroh. Jika Nabi tertidur atau sakit, maka Rasulullah mengerjakan di siang hari 12 rakaat. Karena Rasul istiqomahnya 11. Oh. Nah, Ustazah, kalau misalnya sholat witir, misalnya malam ini 3, terus besok 1, misalnya itu boleh nggak, Ustazah? Atau memang harus istiqomah sama terus, Ustazah, setiap Enggak, malam? ya, tidak. Jadi boleh kita 1, boleh kita besoknya 3, boleh besoknya 5, karena yang dituntut dalam hadis yang kita pelajari dan kita baca dari hadis-hadis witir, itu tidak ada syarat untuk merutinkan 1, 3, 5 misalnya. Lah, jadi kita yang dituntut, yang diminta oleh syariat adalah sholat witir. Mutlak, tidak ada syarat. Harus 3 terus, 5 terus. Lah, pokoknya Rasulullah mengatakan tadi, autiru, sholatlah kalian witir, ya, tanpa ada syarat. Harus 3, harus 1, ya. Oh, 1 itu Nah, boleh Ustazah. ya, Ustazah? Dari Boleh. tadi sebenarnya 3. Oh, 1 boleh. Nah, Iya, kalau 1 yang boleh. misalnya kita 1 rakaat itu, kita langsung baca 3 surat Qul itu apa gimana, Ustazah? Nah, jadi kalau 1 tinggal dipilih salah 1. Ya, salah 1 dari surat Al-A'la, Al-Kafirun, atau Al-Ikhlas. Oh, baik, Ustazah. Naam. Nah, Kirain saya yang 3 Qul itu. Jadi ya salah satu 3 surat ini ya, Ustazah ya? sahih. Oh ya, jazakallah khair, Ustazah. Barakallahu fi. Paham, Mbak Betty? Paham, Ustazah. Jazakallahu khairan, Ustazah. Barakallahu fi. Nah, jadi salat witir hukumnya sunnah muakkadah, ya, dan afdolnya di akhir malam. Hadis Rasulullah SAW bersabda, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kana Rasulullah yaqra' fil witr. Jadi dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Rasulullah itu kalau salat witir baca sabbihisma rabbikal a'la pertama. Wa fi rakaat tsaniyah, dan di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Nah, ini bacaan yang disunahkan ketika kita salat witir 3 rakaat. Kemudian kita baca al-witru aqalluhu rak'ah wahidah. Salat witir itu paling sedikit 1 rakaat. Ya, paling sedikit itu 1 rakaat. Hadisnya apa? Hadis dari Umar bin Khattab, Ibnu Umar, anaknya Umar, sama Abdullah bin Abbas. Marfu'an. Al-witru rak'atun min akhiril lail. Witir itu paling sedikit, jumlah rakaatnya rak'atun, 1 rakaat. Dan di hadis Ibnu Umar,
shalla rak'atan wahidah tutir lahu ma qad shalla. Jadi sholat witir itu 1 rakaat yang mengganjilkan semua sholat yang telah seorang hamba melakukan sholat di hari tersebut. Wa yajuzul witru bi salasi rakaat. Dan boleh sholat witir 3 rakaat. Ya, tadi paling sedikit 1 dan boleh 3 rakaat. Ya. Dan boleh 3 rakaat. Di hadis Aisyah. Sebagaimana hadisnya Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an. Rasulullah itu kalau salat malam ya, salat witirnya itu arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli thalathan. Nah, di sini. Rasulullah SAW pernah sholat witir 3 rakaat. Nah, ya. Jadi paling sedikit 1, dan Rasulullah juga pernah sholat witir 3 rakaat. Dan tadi Rasulullah juga pernah sholat witir 11 rakaat. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Mbak Betty, tidak harus rutin 3, 1, 11. Nah, buktinya Rasulullah sholat witir setiap malam tidak sama jumlah rakaatnya. Terkadang 1, terkadang 3, terkadang 11. Vamos, Nah. Ega. Kemudian kita bahas yang ada di sini. Kunut dalam salat witir. Ya. Kunut dalam salat witir. Jadi, kunut itu dikerjakan doa setelah ruku. Doa setelah ruku sebelum sujud. Itu kunut. Yang biasanya imam mengangkat tangan setelah ruku kemudian berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Ya. Itu namanya kunut. Ya, kunut itu doa di dalam sholat di akhir rakaat. Itu kunut. Biasanya kunut itu dikerjakan setelah sholat sunnah. Ya, kunut. Apa hukum kunut dalam sholat witir? Apa hukum kunut dalam sholat witir? Kunut tidak dilakukan setiap malam. Nah, jadi kunut dalam sholat witir itu tidak dilakukan setiap malam. Tapi kadang-kadang kita kunut, kadang-kadang kita tidak kunut. Dan ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan yang diterapkan oleh takmir Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Jadi kadang-kadang Syekh Sudais di Ramadan itu beliau melakukan kunut. Dan kadang-kadang beliau tidak melakukan kunut. Untuk mengajarkan kepada manusia, kepada para jamaah, bahwa kunut itu sunnahnya kadang-kadang. Ya, tidak disunnahkan untuk setiap salat witir kunut. Ya. Apa dalilnya? Perkataan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, perkataan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Apa perkataan beliau? Amma ittikhadhuhu sunnah ratibah ma'a kasratil ahaditsil waridah 'anil nabi fit tahajjud lam yuzkar annahu qanat. Fala yanbaghi fal qanata ahyanan wa da'a ahyanan aktsar. Nah, apa artinya Mbak Betty? Fadhali.
Menjadikan kunut ya Ustazah. Naam. Menjadikan kunut sebagai kebiasaan tetap setiap malam tidaklah disyariatkan, karena banyak hadis tentang sholat tidak menyebutkan beliau berkunut. Maka Rasulullah SAW itu ya Ustazah. Naam. Malam Nabi sebaiknya kunut kadang-kadang saja dan lebih banyak tidak kunut. Sahih. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, jadi kunut itu bukan sunnah yang dikerjakan setiap malam. Bahkan kalau dikerjakan setiap malam itu tidak disyariatkan, kata beliau. Maka yang sunnah bagaimana? Jadi kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak kunut, dan itu harus diperbanyak. Ya, kadang-kadang kunut dan kadang-kadang tidak kunut, dan itu yang harus kita perbanyak. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah, Naam. kalau imam baca kunut, kami jamaah itu bagaimana Ustazah? Mendengarkan Imam, saja atau amin atau bagaimana? nah, jadi jika imam membaca kunut maka kita aminkan karena itu doa. Ya, jadi kita sebagai makmum karena imam baca kunut maka wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Tidak. Ya umul qaul aqram li kitabillah. Jika imam itu membaca kunut maka para makmum itu harus mengikuti. Ya, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka jika imam kunut, maka kita mengangkat tangan, kita mengaminkan, ya. Kemudian setelah selesai, maka kita ikut sujud mengikuti imam. Aminnya itu diucapkan atau dalam hati? Aminnya diucapkan dengan lisan. Ya, semua bacaan sholat itu harus kita ucapkan dengan menggerakkan lisan. Tidak cukup di dalam hati. Ya, semua bacaan sholat dari Al-Fatihah, kemudian bacaan-bacaan doa-doa ruku, sujud, itu semua mengharuskan menggerakkan lisan. Tidak cukup dengan di dalam hati. Ya. Termasuk mengaminkan, qaul amin. Membaca amin. Entah setelah imam membaca surat Al-Fatihah atau imam membaca kunut, maka ucapkan dengan menggerakkan lisan. Paham? Menggerakkan lisan tuh maksudnya itu suara tidak keluar gitu ya, Bun ya? Menggerakkan lisan suaranya, jadi Nggak cukup keluar. suara itu kita dengar. Oh. Ya, suara itu cukup kita dengar, tidak harus suara itu didengar oleh orang lain. Jadi, jika suara tersebut cukup kita dengar, maka itu sudah dianggap sah. Maksudnya itu seperti berbisik gitu? Iya, sahih berbisik. Kalau hanya gerak bibir aja tapi suara nggak keluar, boleh Ustazah? Boleh, ya boleh. Bu Ustazah, saya mau tanya, izin bertanya. Naam. Itu kita kan salat witir itu rutin 1 rakaat setiap malam itu boleh gitu? Salat witir full? 1 rakaat setiap malam rutin? Boleh, ya boleh. Ya, jadi yang Allah cintai adalah aqal wa in qalla. Adwamuhu wa in qalla. Ahabul a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu yang langgeng tapi rutin.
Allah tidak suka seorang hamba ini satu malam 11 rakaat, tapi setelah itu dia nggak pernah sholat malam. Ya, dia sudah meninggalkan dan mengucapkan selamat tinggal sholat malam. Padahal di malam itu dia sholat 11 rakaat. Ya, maka yang ditekankan dalam ibadah itu adalah sedikit tapi rutin. Kalau Sedikit bolong-bolong, tapi Ustazah, rutin. Ya, kalau bolong-bolong. Jadi kadang dikerjakan, besoknya lagi di anu tinggal, besoknya lagi kerjakan lagi, di mana sempat gitu. nah ini kalau bolong-bolong, ya kalau bolong-bolong tadi sudah kita singgung ya, Ibu, jangan bolong-bolong. Karena di antara tanda kita termasuk keluarga Allah, itu kita sholat witir. Ya, sholat witir. Kemudian bahkan Imam Ahmad mengatakan, orang yang bolong-bolong sholat witir, itu orang yang fasik. Maka kita ingin bertemu sama Allah, kita membawa amal yang banyak. Dengan apa? Dengan sholat witir. Karena memang Allah mencintai sholat witir. Maka kita usahakan ya hanya satu rakaat dalam panjangnya malam dari setelah maghrib sampai subuh. Masa kita tidak menyempatkan satu rakaat ya untuk sholat malam. Jadi di antara hikmah mengapa Allah syariatkan sholat malam atau sholat witir setelah sholat isya supaya manusia dan hamba ya seorang hamba ini tidak lupa sama Allah. Jadi setiap waktu Allah kasih sholat, kita bangun sholat subuh. Kemudian nanti di waktu zuhur ada jam 12 ada sholat zuhur. Kemudian nanti lagi jam 3 ada sholat asar. Kemudian beberapa jam lagi ada sholat maghrib. Kemudian sholat isya. Nah, Allah syariatkan sholat witir supaya ada sholat yang seorang hamba kerjakan sehingga dia terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita usahakan paksa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ustazah, Nah, Mbak Betty, kalau tadi sholat witir misalnya yang 5 rakaat, 7 dan 11 itu berapa kali salam Ustazah? 11 rakaat. Ya, yang tadi kan ada yang kalau sholat witir kan 1, 3, 5, 7, 11 Ustazah. Nah, Ya. itu kalau yang 5 rakaat, 7 rakaat, dan 11 rakaat itu berapa kali salam Ustazah? Nah, jadi ini kita akan menjelaskan di sifat. Nah, ini tata cara. Nanti. Oh iya Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Pak iya Mbak Betty. Ustazah Afwan mau tanya, ketika imam apa tadi baca surat apa itu Ustazah tadi? Al-A'la. Bukan kunut, doa kunut. Jadi kita kan menengadahkan tangan lalu mengaminkan karena itu doa. Terus sebelum sujud, apakah kita boleh untuk mengusap wajah? Pas kunut mengusap wajah. Setelah selesai kunut, sebelum sujud mengusap wajah. Ketika berdoa kan kebiasaan kita mengusap wajah ketika selesai berdoa gitu. Naam. Iya. Dengan Ibu siapa? Endah. Ibu Enda. Jadi hukum mengusap wajah setelah berdoa ya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah khilafiyah tapi diperjelaskan oleh para ulama. Jadi pendapat pertama yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat tangan
ketika berdoa, dan beliau tidak pernah menurunkannya dan tidak pernah mengusapnya. Ya, pendapat pertama. Jadi Rasulullah tidak pernah mengusap. Karena Rasulullah idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttahuma hatta yamsa bihima wajhahu. Jadi beliau itu kalau doa angkat tangan ketika berdoa dan beliau tidak mengusap wajahnya. Ya. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap wajah itu hadis yang diperselisihkan kesahihannya. Ya, jadi sebagian ulama mendhaifkan bahkan. Sebagian ulama itu melemahkan bahwasanya Rasulullah pernah mengusap wajah ketika doa di luar sholat atau di dalam sholat. Ya. Jadi pendapat yang lebih rojih, pendapat yang tidak mengusap wajah. Nah, Karena secara umum yang saya lihat itu kan setelah berdoa mengusap wajah gitu ya. nah, jadi tadi ada dalil yang lemah. Ada sebagian ulama ya seperti pendapat ulama yang mengusap wajah Imam Ahmad. Kemudian ada salah satu ulama juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Boleh mengusap wajah ya, tapi setelah doa di luar sholat. Adapun dalam sholat tidak mengusap wajah. Tapi hadis yang mereka bawa itu hadis yang lemah tadi yang kita bacakan. Jadi hadisnya tersebut lemah, diperselisihkan kesahihannya, bahkan sebagian ulama mendhaifkannya sehingga lebih ahsan tidak mengusap wajah ketika setelah doa entah di dalam sholat atau di luar sholat. Insyaallah wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustazah. Barakallahu fi. Rafiq barakallah. Izin bertanya Bu Ustazah. Naam. Nah, kalau kita kan sering mengikuti imam itu kalau membacakan surah-surah, misalnya seperti Al-Fatihah. Nah, apakah kita ini mengikuti per ayat-ayat sesudah dia bacakan satu ayat, terus kita ngikut satu ayat kita baca gitu. Atau sesudah selesai dia baca Al-Fatihah, baru kita bacakan Al-Fatihah juga gitu satu surat. Ketika sholat berjamaah. Ya. Ketika sholat berjamaah ada dua pilihan. Nah, kita wajib juga ikut bersama imam. Kapan? Pertama, boleh setelah imam membaca setiap ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Atau yang kedua, ketika imam setelah menyelesaikan semua dari surah Al-Fatihah, waladdallin, amin. Kemudian kita baca dari awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, boleh. Ada dua. Jadi pokoknya kita mengikuti bacaan imam. Jangan sampai kita diam hanya mendengarkan imam. Karena di sini juga ada perselisihan ulama. Ada ulama yang mengatakan enggak apa-apa. Karena Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika kalian baca Quran, dengarkan. Kan imam baca Quran, dengarkan. Ya, tapi ada ulama yang mengatakan dengan hadis ya Rasulullah SAW menegur sahabatnya yang diam ketika sholat. Ya, ketika sholat bersama beliau di antara mukjizat Nabi itu bisa melihat apa yang ada di belakang beliau. Jadi Rasulullah imam, tapi Rasulullah tahu kejadian apa yang ada di belakang beliau. Sahabat melakukan apa, ya? Sahabat ternyata melakukan kesalahan apa, beliau tahu dan langsung menegur.
Dan di antara teguran beliau ada seorang yang tidak baca, yang tidak qomat kamit dalam sholat berjamaah, maka ditegur sama Rasulullah SAW. Jadi supaya keluar dari khilaf ulama, perselisihan ulama, maka lebih afdal dan lebih roji kita ikut baca. Yaitu tadi ya, yang ikut baca surat Al-Fatihah. Satu lagi Bu Ustazah. Naam. Nah, kita kan masbuk. Masbuk kita kan nggak tahu itu dia baca Al-Fatihah itu tuh. Terus kita belum selesai baca Al-Fatihah dia sudah ruku. Jadi kita bisa langsung ruku juga gitu walaupun kita nggak selesai bacakan Al-Fatihah. Iya. Jadi untuk orang masbuk, jika imamnya sudah sudah melakukan ruku, maka dia langsung ruku. Karena tadi sudah kita sebutkan hadisnya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan dalam sholat supaya diikuti. Kalau seorang imam ruku, langsung kita ruku. Tanpa kita berdiri, baca surah Al-Fatihah, baru ruku. Nah, nanti ketinggalan imam. Bahkan ini kesalahan yang fatal kalau ketinggalan imam. Maka orang masbuk, fakiratul imam lahu kiro'ah. Ya, fakiratul imam lahu kiro'ah. Jadi bacaan imam itu bacaan makmum bagi orang yang masbuk. Jadi apa yang imam sudah baca tadi bagi masbuk itu sudah keutamaannya. Langsung ruku tanpa harus membaca surah Al-Fatihah. Paham? Paham, Ibu? insya Allah. Iya. Barakallahu fiik. Bu Ustazah, misalnya kan kita ini kan biasalah mak-mak itu. Jadi Iya. kan kadang-kadang ada dia buat pertanyaan. Tahu-tahu imam itu apa dia lupa di belakang itu cepat sekali. Jadi kan kami belum sempat baca Al-Fatihah sudah ruku. Jadi bagaimana itu? Apakah kami salah gitu? Kalau ada imam yang cepat sekali bacaannya, ya maka di sini ada dua pendapat ulama juga. Jadi kita selesaikan, kemudian kita ulang lagi karena sholatnya tidak sesuai dengan sunnah. Ya cepat-cepatan. Ada yang kedua ulama mengatakan langsung kita tinggalkan dan kita sholat sendiri. Bagaimana sahabat yang sholat di belakang Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini bacaannya lama. Ya, bacaannya lama dan orang ini yang bekerja sebagai petani di Madinah itu harus ada kerjaan yang harus dilakukan. Misalnya ada apa, misalnya meeting atau apa. Tapi imam ini membaca Al-Baqarah, Mu'ad bin Jabal. Ya, ketika salat Isya baca ayat yang panjang. Sampai Rasulullah menegur Mu'ad, afattarun anta ya Mu'ad. Wah Mu'ad, apakah engkau membuat lari orang dari salat fardu dengan bacaan panjangmu ya Mu'ad? Ya. Nah, di sini. Maka Rasulullah mengiyakan sahabat yang langsung mundur tadi. Yang langsung mundur di salatnya Mu'ad dan Rasulullah tidak menyalahkan, bahkan Rasulullah artinya itu takrir ya. Takrir dari Rasulullah membolehkan, berarti hal tersebut artinya boleh dan tidak mengandung dosa. Nah, paham Ibu Kasmawati? Paham Bu Ustazah, insya Nah, Allah. Kelas? Ada pertanyaan lagi? Cukup Ustazah. Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah mau nanya Ustazah. Naam, tafadhali. Ini Ustazah, ada yang membaca misalnya itu pada waktu rakaat yang ketiga witir itu membacanya setelah Al-Fatihah itu 3 surat Ustazah.
Al-Ikhlas, Ya. Al-Falaq sama An-Nas. Bagaimana dalilnya itu Ustazah? Diulang. Jadi 1 rakaat 3 surat. Rakaat yang ketiga. Witir. Rakaat yang ketiga witir baca Setelah Al-Fatihah membaca 3 surat Ustazah. Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. surat witirnya 1 rakaat. 3 Ustazah, 3 rakaat. Nah, boleh. Iya. Boleh Ustazah. Ya, Makasih boleh. Ustazah. Barakallahu fiik. Jadi di antara sunnah lagi itu di rakaat ketiga kita membaca langsung surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Makasih Ustazah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah nanya yang sebelum 1 jam atau 10 menit sebelum zuhur itu katanya tidak ada sholat lagi Ustazah. Saya 1 jam 1 jam sebelum sholat zuhur. ada sholat apa? Tidak bersolat lagi. Bukan 1 jam, tapi 10 menit. 15 menit. 15 menit. Ya. Kalau seandainya kita ke masjid mau sholat tahiyatul masjid itu boleh tidak Ustazah kalau 10 menit sebelum sholat azan zuhur berbunyi itu saja. Sholat apa ini, Bu? Sholat tahiyatul masjid atau sholat wudhu Ustazah. Ya. Bagaimana kita kemarin membahas bahwa sholat atau waktu sholat yang paling dilarang itu ketika sholat setelah asar dan sebelum atau setelah sholat fajar, itu yang paling dilarang. Ya, yang paling dilarang setelah sholat asar sama setelah sholat fajar. Karena di 2 waktu ini para penyembah matahari dan benda langit itu mereka lagi persiapan untuk menyembah. Antara mereka wirid-wirid dulu, mereka mungkin zikir-zikir dulu, ya. Maka 2 waktu ini kita jaga-jaga karena ada perselisihan ulama untuk tidak sholat apapun, ya. Tapi adapun selain waktu tersebut, waktu zuhur, ya maka boleh. Pasti Ustazah. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang lain? Kita lanjutkan dari kita sholat witir. Ustazah, afwan. Naam, tafadhali. Sholat kalau kita sampai di masjid mau sholat maghrib, kan tapi itu sebelum maghrib adalah waktu yang dilarang. Tapi kita mau sholat tahiyatul masjid itu boleh jaraknya berapa menit sebelum sholat maghrib Ustazah? 15 menit atau 10 menit boleh nggak Ustazah? Sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi kemarin kita sudah, ini harus diulang lagi ya. Jadi Saya mau tahu kemarin berapa menitnya itu, berapa waktu jeda waktunya aja. Itu Iya. sebelum maghribnya. sholat tahiyatul masjid termasuk sholat zawatul asbab. Sholat yang ada sebabnya, ya. Sholat yang ada sebabnya. Jadi kata para ulama yang sepakat, kalau sholat ada sebabnya, maka boleh dikerjakan walaupun di waktu yang terlarang. Ya. Oh iya, iya Ustazah. Nah, Yang khilaf ulama, yang diperselisihkan ulama 2 tadi. Setelah sholat fajar sama setelah sholat asar. Jadi mendekatinya mungkin kira-kira 20 menit atau 15 menit. Ya. Karena di saat-saat itu orang yang menyembah matahari dan benda-benda langit itu lagi persiapan sujud, ya. Adapun sholat seperti sholat jenazah itu boleh dikerjakan di waktu tersebut karena tidak ada sujud. Jadi mungkin sekitar 20 menit atau 15 menit
kita tidak sholat apapun setelah sholat fajar ataupun setelah sholat asar. Sebelum azan ya, sebelum azan maghrib atau setelahnya tadi 15 menit atau 20 menit sebelum terbit matahari. Paham? Iya, Ustazah. Maksudnya salat fajar itu bukannya yang ini ya, bukan qobliyah subuh itu. Ya Bu Ustazah. Maksudnya sholat fajar di sini setelah sholat fajar. Kalau qobliyah subuh itu dikerjakan setelah azan berkumandang, ya, Iya. azan berkumandang. Kemudian kita sholat 2 rakaat sebelum subuh yang pahalanya khair minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari seluruh isi dunia ini. Nah, baru kita sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, nah ini tidak boleh sholat sunnah apapun. Setelah Jadi sholat yang subuh, fajarnya kapan? gimana Bu Kasmawati? Maksudnya itu salat fajar itu bukan sama dengan qobliyah subuh itu. Bukan. Oh, Salat lain ya. qobliyah subuh itu sunnah. Kalau salat subuh itu salat wajib. Kalau fajar? Sama. Salat fajar sama salat subuh itu sinonim. Oh, ya. Iya. Ya, Niatnya sinonim. salah gitu. Gimana? Saya buat, niat saya selama ini salah. Fajar atau qobliyah subuh saya buat. Oh, iya. Jadi qobliyah subuh itu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Iya. Qobliyah subuh itu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Adapun sholat subuhnya itu ada 2 nama. Sholat fajar atau sholat subuh. Ya, selama ini saya salah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kasmawati. Alhamdulillah ada yang ngingatin. Iya. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya Ustazah nih. Naam. Yang untuk niat yang misalkan sholatnya 3 rakaat atau 5, itu kalau yang 2 rakaat 1 salam, terus yang terakhir 1 tuh niatnya gimana Ustazah? Yang rakaataini atau rakaatan ya? Jadi niat dari awal ya, niat dari awal dari hati tanpa harus meributkan niat 2 rakaat. Nah, enggak. Jadi niat dari awal aku ingin sholat witir 5 rakaat ya Allah. Nah, itu sudah. Jadi Gitu. setiap dari awal sudah diniatkan, maka setelah itu tidak perlu lagi niat. Walaupun nggak baca usholi itu nggak apa-apa Iya, Ustazah? nggak apa-apa. Cukup di hati. Ya, innamal a'mal binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Dan kata ulama, wan niyah mahalluhu fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Baik Ustazah. Terima kasih Ustazah. Insyaallah, barakallahu fiik. Nah, ada pertanyaan lagi Bu Kasmawati? Terima kasih banyak dengan penjelasan Bu Ustazah. Alhamdulillah, jadilah itu dulu. Alhamdulillah. Itu saya ke kamar mandi Ustazah yang apa Nabi mengganti itu Ustazah gimana ya? Saya telat kayaknya tadi. Mengganti gimana? Yang mana, Bu? Mengganti witir itu ya. Nabi mengganti witir. Oh, Nabi selalu istiqomah sholat witir berapa rakaat? 11. Dan 11. bagi orang yang istiqomah, maka syariat membolehkan baginya untuk mengkodok, mengganti. Di mana? Kapan? Waktunya siang hari. Bukan di sholat fajar, sebelum atau sesudah sholat subuh, bukan. Tapi kapan? Di siang hari. Nah, kalau kita ganti di siang hari, itu kita genapkan. Kalau kita seringnya misalnya 3, maka 4. Kalau misalnya kita biasanya sholat witir 1 rakaat, maka dikerjakannya 2 rakaat, niatnya sholat witir. Ya, niatnya sholat witir bukan sholat duha. Nah, berarti itu yang istiqomah Ustazah ya, bukan yang bolong-bolong gitu ya? Iya, jadi kalau yang bolong-bolong tidak diperkenankan untuk mengkodok. Ini adalah hadiah
bagi orang yang selalu sholat. Supaya Oh, apa? Supaya dia selalu istiqomah. Makanya Allah kasih kodok boleh. Supaya dia selalu istiqomah, sehingga dia menutinkan, sehingga dia merasa sayang kalau tidak mengerjakan, ya. Karena suatu uzur maka Allah bolehkan kapan? Finnahar, di siang hari. baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Insyaallah. Ana Ustazah, Na'am, tafadhali. itu tadi kan kalau Nabi udur sakit diganti di siang hari. Kalau seandainya kita ketiduran, tidak bangun-bangun sudah adzan subuh ini Ustazah. Kita Jadi tidur nggak bangun. kita tidur. Maksudnya nggak biasanya kan sholat malam gitu ya. Terus itu suatu hari kita tidurnya itu sampai bangunnya itu sampai adzan subuh gitu. Berarti kan ndak 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 sholat malam kan Ustazah. Itu juga bisa diganti di siang hari gitu Ustazah. Apakah orang ini rutin sholat malam atau tidak Iya, rutin? insya Allah rutin setiap hari. Cuma qadarullah waktu itu nggak tahu mungkin nggak kenapa gitu. Akhirnya ndak sholat malam. Bangun-bangun sudah adzan subuh, dengar adzan bangunnya sehingga kan tidak sempat sholat malam gitu. Nah, ini termasuk uzur. Jadi, apapun uzurnya, entah dia ketiduran atau tidak kedengaran alarm, ya, atau kecapean, maka kalau dia memiliki uzur yang syar'i tadi, tidak dengar alarm dan sudah pasang alarm, ya, karena kecapean pulang dari safar, maka dia boleh. Jadi kapan mengerjakannya? Setelah sholat subuh. Jadi kalau dia rutin sholat qobliyah subuh, kerjakan qobliyah subuh dulu. Jadi 2 rakaat sebelum subuh sunnah. Baru dia kerjakan sholat subuh. Ya. Kemudian baru dia sholat witir setelah itu. Oh, loh, tadi katanya setelah fajar enggak boleh Ustazah? Maksudnya ini bangunnya setelah terbit matahari. Oh, kalau setelah fajar, ya setelah fajar Enggak boleh sholat. kecuali sholat zawatul asbab tadi. Kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Oh, Ya. Kalau misalnya dia meninggalkan sholat wajib, dia lupa atau ketiduran, maka langsung sholat. Karena kalau sholat wajib, itu sholatnya kapan? Idza zakaroha. Kapan dia ingat. Itu pengecualian sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib dikerjakan ketika dia ingat, walaupun itu waktu terlarang. Yang tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang itu sholat sunnah. Ya. Kalau sholat wajib, itu walaupun di waktu terlarang, dia harus melaksanakan. Kalau dia ketinggalan waktunya. Paham? ya, insya Allah paham Ustazah. Jazakillah. Ya, Barakallahu fiik. Barakallah. Ada pertanyaan yang lain? Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih di pembahasan salat witir. Ya Mbak Betty, masih pembahasan salat witir insyaallah. Salam Ustazah. Barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah, diberi umur yang berkah di dunia akhirat, sehingga kita bisa mempelajari bersama, mengingatkan fikih tentang kehidupan sehari-hari kita, supaya amal ibadah kita selalu di atas sunnah. Barakallahu fikun. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah.